Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya ulangi sekali lagi karena tadi jawab salamnya belum semangat. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa Allah. Kita ulangi pakai gerakan tangannya. Selamat pagi. Pagi luar biasa Allah. Tepuk tangan untuk kelasnya. Oke, boleh ketua kelasnya pimpin doanya? Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat? Sehat. Oke, mudah-mudahan kalian semua yang hadir di sini sehat-sehat semuanya, sehat terus sampai nanti akhir pembelajaran. Amin ya robbal Alamin. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, saya akan periksa kehadiran terlebih dahulu. Yang namanya saya panggil, katakan hadir ya. Absennya ada. Sama bisa. Azra Deswana, Ahmad Yusuf, Hadir. Aini, Hadir Pak. Alif. Ada Alif? Apa keterangannya? Nggak ada keterangan. Amira Suhaila, Arsyanda. Ada Arsyanda? Nggak ada keterangan. Anif Kaulia, Hadir. Dafa Umar, Dias. Ada Dias? Apa keterangannya? Tidak ada. Elsifa. Tidak tahu. Tidak ada juga. Yelsi, Hadir. Habibi, Ilham, Hadir. Jihan, Hadir. Muhammad Nakib, Emrido Pasaribu, Yahya Ayas, Nabila Alia, Naila, Nur Sabira, Raka, Sabrina, Safa, Hadir. Tasya Dwi, Zahra Ramadhani, Zahwa. Hadir Pak. Ada yang namanya belum dipanggil? Sudah saya panggil semua ya? Oke. Mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak hadir tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai Hari Raya Idul Adha. Nah, sebelum itu saya akan sampaikan terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah peserta didik dapat memahami dan menjelaskan ketentuan Hari Raya Idul Adha berkaitan dengan pengertian, hukum, tata cara, khutbah dan hikmah Hari Raya Idul Adha,
Dan yang terakhir ada peserta didik dapat melaksanakan tata cara sholat dan khutbah Idul Adha dengan baik dan benar. Oke? Nah, mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti akan berjalan dengan baik dan tercapai di akhir pembelajaran. Amin ya Rabbal. Nah, sebelum itu saya akan menayangkan video terlebih dahulu tentang Hari Raya Idul Adha. Nah, ketika nanti penayangan video, silahkan kalian amati, kalian dengarkan. Nanti akan ada sesi tanya jawab terlebih dahulu dengan saya berkaitan dengan video. Bisa? Bisa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga saudara dan sehat walafiat. Oh iya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat Idul Adha atau yang disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Nah, apa saja yang kita bahas pada kali ini? Sebelum masuk materi, tolong bantu subscribe channel ini ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang pengertian Idul Adha. Selanjutnya hukum dari Idul Adha itu sendiri dan waktu pelaksanaan Idul Adha. Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam Idul Adha dan tata cara dari pengertian Idul Adha dan yang tata hikmah dari Idul Adha itu sendiri. Nah, oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian dari Idul Adha. Pasti pengertian Idul Adha itu sendiri ya, salat Idul Adha adalah sholat yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada hari raya Kurban. Nah, di sini waktu ini banyak orang yang berkurban. Nah, sedangkan hukum dari pelaksanaan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad ya. Nah, apa artinya semakan? Itu utama untuk dikerjakan. Jadi lebih utama untuk merayakan sholat Idul Adha. Nah, sekarang masuk ke waktu sholat Idul Adha. Nah, kapan waktu sholat Idul Adha dilaksanakan ya? Ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan dilaksanakan pada pagi hari sampai tergelincir pada siang hari, kira-kira dari jam 5 sampai jam siang lah. Nah, ini dilaksanakan juga 1 tahun sekali. Selanjutnya sunnah dalam pelaksanaan Idul Adha. Yang pertama disunahkan untuk mandi sunnah terlebih dahulu ya. Yang kedua, setelah mandi kita memakai wangi-wangian, memakai parfum. Dan yang ketiga, memakai pakaian yang baik dan sopan dan terbaru sih. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu tidak makan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, dalam pelaksanaan yang disunahkan kita pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda. Selanjutnya kita juga disunahkan untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Tentunya selanjutnya yaitu disunahkan untuk memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, dalam pelaksanaan kita disunahkan untuk berkurban. Ini cuma bagi yang mampu aja ya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tata cara dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. Bagaimana tata cara dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ya? Ini sama persis dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang membedakan hanya niatnya saja. Kita perhati ya, tetap ininya yang harus kita perhatikan. Yang pertama niatnya berbeda, yang kedua jumlah rakaatnya sama, 2 rakaat. Takbir yang pertama dan takbir yang kedua ini sama seperti sholat Idul Fitri. Takbir yang pertama ini 7 kali takbir, Allah sampai 7 kali. Dan takbir yang kedua cuma 5 kali. Nah, ini kan 2 rakaat. Takbir rakaat pertama, takbir kedua ya. Nah, ini tata cara yang pertama berdiri. Kita niatkan usolli sunnah dari ada rakaat mustaqil kita ada makmum lillahi ta'ala. Ambil
saya niat suatu doa dari orang sebagai makmum karena Allah Taala. Selanjutnya adalah takbir. Nah, takbir yang pertama ini tujuh kali takbir, Allahu Akbar 7 kali. Kalau takbir yang kedua, takbir rakaat kedua ini 5 kali saja. Nah, di antara takbir dengan takbir selanjutnya kita sudah perlu membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya kita kita beserta surat Al-Fatihah dan suratnya. Selanjutnya setelah itu kita ruku, habis ruku kita iktidal, selanjutnya sujud, setelah sujud duduk yang sujud, selanjutnya sujud lagi dan duduk dan sujud, dan kita langsung berdiri kembali dan mengikuti alur yang tadi. Nah, khusus untuk takbir yang kedua dari rakaat kedua ini 5 takbir ya. Nanti setelah sujud di antara yang pertama itu kita langsung ya. Itu kita baca itu rangkaian dari sholat dulu. Sama dari sholat biasa ya. Nah, setelah pasangan sholat kita ada khutbah Idul Adha ya. Nah, dalam khutbah ini, dalam khutbah pertamanya ini ada 9 kali takbir, dan khutbah yang keduanya ini ada 7 kali takbir. Perbedaannya adalah di antara pertama khutbah kedua itu tidak sama dulu terlebih dahulu. Nah, setelah itu dalam pasalnya kita juga harus sudah melaksanakan sholat subuh, dan kerjaan adalah dikerjakan oleh semua muslim laki-laki, anak-anak maupun perempuan. Sedangkan perempuan yang sedang haid dianjurkan berkumpul dan mendengarkan khutbah Idul Adha. Begitu adalah sholat Idul Adha. Next pembahasan selanjutnya yaitu tentang hikmah dari Idul Adha itu sendiri. Apa sih hikmah dari suatu Idul Adha itu sendiri? Yaitu yang pertama, kita menjadi pribadi muslim yang taat, dan yang kedua kita menjadi disiplin. Ketiga, kita kerjasama, dan kita juga menghargai orang lain. Selanjutnya kita saling memaafkan, tentunya kita membuka hati kita ya. Dan paling terakhir adalah siap berkurban. Insya Allah ya bisa. Kalau sudah membahas tentang hikmah, berarti ini adalah poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Mari kita simpulkan bersama-sama ya. Kita bagi dulu menjadi beberapa poin. Yang pertama dari segi pengertian, dan yang kedua dari segi hukum, yang ketiga dari segi waktu pengerjaan Idul Adha, dan selanjutnya yaitu sunnah yang ada dalam Idul Adha dan tata cara sholat Idul Adha, dan yang terakhir adalah hikmah sholat dari Idul Adha. Pengertian sholat Idul Adha yaitu sholat yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau disebut juga hari raya kurban. Hukum dari sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau yang dikukuhkan atau dikuatkan untuk dikerjakan. Nah, waktu pelaksanaannya yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah dan dilaksanakan pada pagi hari ya sampai menjelang siang, dan dilaksanakannya juga ini satu sekali. Wah, lama banget. Nah, sunnah dalam sholat pengerjaan sholat Idul Adha yang pertama kita mandi sunnah terlebih dahulu, dan selanjutnya pakai parfum wangi-wangian, selanjutnya pakai pakaian yang suci dan bersih, dan kita disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu, dan pergi dan pulang kita pakai jalan yang berbeda, dan banyak takbir, tahlil dan tahmid, serta zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir kita berkurban ini jika mampu. Mudah-mudahan sih bisa ya. Nah, selanjutnya tata cara hampir sama dengan sholat Idul Fitri, yang benar hanya niatnya saja ya. Karena dari hikmahnya yaitu kita menjadi muslim yang taat, dan yang kedua kita menjadi pribadi yang disiplin, dan yang ketiga ada nilai kerjasama. Selanjutnya kita juga ada sifat menghargai, di mana
pastikan kita juga menghormati dengan saling memaafkan dan kita ada hikmah siap berkurban. Nah, inilah kesimpulan dari pengerjaan sholat Idul Adha. Ini diambil dari materi KMA 183 yang diambil dari buku Erlangga tahun 2020 dan buku Tolak Sutra 2013. Oke, nah tadi sudah saya tayangkan video berkaitan dengan sholat hari raya Idul Adha, berkaitan dengan pengertian, hukum, waktu pelaksanaan, sunnah ataupun hal yang berkaitan dengan hari raya sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, tata cara dan juga hikmah. Nah, dari video yang sudah saya tayangkan, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya berkaitan informasi yang ada di video? Cukup? Oke. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini kita akan melaksanakan yang namanya diskusi. Kemudian kalian akan membuat desain infografis berkaitan topik yang akan saya bagikan nanti. Lalu nanti kita akan melaksanakan market of praise ataupun jual beli informasi. Nah, sekarang saya akan membagikan topik-topik per kelompok. Kelompok satu, mana kelompok satu? Oke, kalian membahas tentang pengertian, hukum beserta dalil dan juga sejarah singkat tentang Idul Adha. Kelompok dua, mana kelompok dua? Oke, kelompok dua itu membahas tentang tata cara sholat hari raya Idul Adha. Kelompok tiga berkaitan dengan khutbah Idul Adha dan ketentuannya. Kelompok 4, mana kelompok 4? Kelompok 4, oke. Ketentuan berkaitan dengan sholat hari raya Idul Adha. Dan yang terakhir kelompok 5 berkaitan dengan hikmah hari raya Idul Adha. Nah, saya kasih kalian kesempatan waktu sekitar 15 menit untuk cari informasi lainnya. Bisa itu dari buku, bisa itu dari informasi lain, untuk mencari informasi tambahan. Setelah itu, informasi yang sudah didapat tuangkan di dalam kertas kantor yang kalian punya. Buat seindah mungkin, buat serapi mungkin, buat sekreatif mungkin. Karena nanti ketika ada kegiatan jual beli informasi, nah teman-teman kalian yang berkunjung ke stand kalian akan melakukan penilaian juga. Selain mereka mengambil informasi dari kalian, mereka nanti akan juga menilai hasil karya kalian masing-masing. Nah, nanti ketika jual beli informasi, silakan tentukan siapa orang yang menjadi penjual, yaitu orang yang menjaga stand. Berarti dia nanti akan menjelaskan kepada kelompok lain yang berkunjung ke stand kalian tentang apa yang kalian punya, tentang topik yang kalian punya. Lalu tentukan siapa sih nanti orang yang akan berkunjung ke stand lain atau sebagai pembeli. Nah, untuk yang pembeli minimal 2 orang. Pak, kenapa 2 orang? Ya, karena nanti satu sebagai pencatat informasi yang didapatkan, lalu selanjutnya orang kedua itu sebagai penilai bagaimana desain ataupun kreativitas yang dimiliki stand kelompok tersebut yang sudah dikerjakan. Sampai di sini paham? Oke. Setelah ini saya kasih waktu 15 menit cari informasi berkaitan topik-topik yang sudah dibagi. 15 menit dari sekarang silakan cari informasinya dan buat sekreatif mungkin dituangkan dalam kertas kamu. Oke, setiap kelompok saya izinkan untuk menggunakan handphone mencari informasi tambahan. Minimal maksimal satu kelompok itu menggunakan 3 HP. Menggunakan 3 HP. Ketua kelas, mana ketua kelas? Boleh diambil bang? Box HP
apinya? Buat kayak mana ya?
Oh, masih sedang bantu lah. Suaranya kecil kali. Aku ada pengalaman ya. Thank you.
Aja semua. Oke, waktunya 5 menit lagi untuk mengerjakan karyanya. Setelah ini kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu kunjungan karya ke stan-stan kelompok lain. Silahkan jangan lupa tentukan siapa yang berkunjung ke stand kelompok lain dan siapa yang menjaga stand untuk dapat menjelaskan apa yang kalian punya ke kelompok lain nanti. Oke, waktunya selesai. Saya akan membagikan lembar kerja untuk kelompok 1. Oke, perhatikan lembar kerjanya semua. Di situ kalian diminta nanti untuk mencatat nama kelompok. Pertama identitas kelompok kalian, ya, yang di atas identitas kelompok kalian, namanya siapa aja. Nah, kemudian ketika nanti kalian berkunjung ke stand lain, tulis kelompok berapa, lalu topiknya apa dan apa yang kalian dapat dari kelompok tersebut. Paham? Oke. Nah, karena kita sistemnya adalah jual
uang. Oke, tapi kita ubah hari ini di kelas 91 menjadi permen. Jadi bagi yang berkunjung ke stand lain, jangan lupa bawa permen. Ketika sudah dapat informasi dari stand tersebut, tinggalkan atau beri satu permen sebagai tanda terima kasih atas informasi. Ingat ya, ini dibawa ketika nanti kalian berkunjung. Stop. Oke, sudah bisa kita mulai kunjungannya? Sudah? Masih muncul teman kelompok? Kelompok 5. Untuk kelompok 1 siapa yang berkunjung? Yang satu yang berkunjung? Kamu tahu? Abang. Kelompok 2 siapa yang berkunjung? Kelompok 3? Yang berkunjung? Kakak yang berkunjung? Dari kelompok 4 siapa yang berkunjung? Siapa? Berkunjung itu apa ini? Sendiri. Dari kelompok 5 siapa yang berkunjung? Berdua. Oke. Di lembar ini ada lembar penilaian yang harus kalian nilai tentang karya teman kalian masing-masing. Setiap penilaian di sini ada 5 item yang akan dinilai. Setiap item skornya itu 1 sampai 4. Oke, 1 sampai 4. Petunjuknya ada di sini. Ya. Baik, kita akan mulai kalian kunjungan. Kita mulai dari berkunjung ke kelompok 2. Kita akan mulai kunjungan ke kelompok 2. Kunjungan dilakukan dalam waktu 2 menit. Saya ulangi kembali, kunjungan dilakukan dalam waktu 2 menit. Jadi setiap perwakilan kelompok yang sudah ditugaskan untuk berkunjung, ketika saya katakan mulai, silakan berkunjung ke kelompok 2 dan bawa permen yang sudah dibagikan. Bisa? Oke, bisa dimulai. Dalam hitungan ketiga silakan berkunjung ke kelompok 2. 1, 2, 3. Ini deh. Ini informasi kami. Apa? Topiknya tentang ada cara sholat juga. Iya, bisa juga. Ingat ya, nanti hasil kunjungan kalian akan kalian presentasikan ke depan. Kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian dapat dari kunjungan kalian masing-masing. Ayo dong. Apa? Yang lain mana? Anak menjadi dengerin. Ada lanjut Ini yang menjadi. Sholat itu latihan terdiri dari 2 rakaat. Ya, rakaat. Rakaat pertama itu ada 7 takbir. Dan rakaat kedua itu ada 5 takbir. Setiap takbir itu ada bacaan-nya, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oke, ulang ya. Sholat Idul Adha di 2 rakaat. Sholat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat. Rakaat
rokaat pertama tujuh takbir. Oh, dan rokaat kedua juga takbir. Catat topik intinya aja. Rokaat pertama terdiri dari 7 takbir, rokaat kedua terdiri dari 5 takbir. Lanjut. Sudah. Di setiap takbir itu ada bacaannya, ada niatnya, bacaannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masyaallah. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah? Apakah sudah siap semuanya? Lalu aja dan sebelum memulai sholat Idul Adha itu ada niatnya, yaitu Oke, waktunya 10 detik lagi. 10, 9, bersiap-siap untuk kelompok 4. Setelah ini akan dilakukan kunjungan ke kelompok 4. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, dan ketiga, silakan berkunjung ke kelompok 4. 1, 2, 3. 2 menit dimulai dari sekarang. bayar. Ingat ya, kita pakai sistem jual beli informasi. Jangan lupa, sudah mendapatkan informasi, jangan lupa dibayar. Ini adalah ketentuan Idul Adha. Nah, jadi yang oke. Poinnya. Yang pertama ada mandi terlebih dahulu. Nggak usah mandi terlebih dahulu. Ini nggak usah mandi. Yang kedua ada berpakaian terbaik yang dimiliki. Berpakaian terbaik yang dimiliki. Berpakaian terbaik yang dimiliki. Ini yang kuning. Berpakaian terbaik yang dimiliki. Habis itu habis itu menempuh 2 jalan yang berbeda. Pas pulang, pas gigi dan pulang. Menempuh 2 jalan yang berbeda. Jalan yang berbeda. Habis itu waktu sholat hari raya. Sholat hari raya. Ya itu bikin ya. Hari raya. Itu setelah matahari terbit. Apa? Waktu sholat hari raya ya itu setelah matahari terbit. 20 detik lagi. Setelah matahari terbit. Setelah kelompok 4, maka kunjungan selanjutnya ke spa kelompok 1. Punya sunnah muakkadah. Itu kalau tiketnya kapan? Iya. Habis itu sholat sebelum khutbah. Yes. Sunnah muakkadah. Muakkadah dari jam situ kan. Sunnah itu dulu baru maksudnya. Iya. Apa? Ini sholat sebelum khutbah. Nih.
Sunnah muakkad. Muakkad. Lumayan lah ya. Ini muakkad dah. 5, 4, 3, 2, 1. Kunjungan ke kelompok 4 selesai. Dalam hitungan ketiga, silakan lakukan kunjungan ke kelompok 1. 2, 3. 2 menit dimulai dari halo guys. Apa apa ya? Oh lah. Apa ini? Sunnah muakkadah. Laki-laki dan perempuan. Ini pengertian ilmu dari aja. Terus Jadi secara singkatnya itu Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabi. Soal peraturan. Coba lah ngomongin apa lagi? Apa yang mau ditanya? Ya, kalian jelasin dulu. Jadi dari sholat Idul Adha ini beberapa pandangan dan nanti waktu iya, oh ya, ini pokoknya sampai Hanbali itu hukum dari sholat. Apa tuh Syah? 20 detik lagi. Kunjungan berikutnya ke kelompok 5. Berapa lagi? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Kunjungan berikutnya ke kelompok 5. Tadi kopinya apa? Halo, yang lain goyangnya senyap. kami jual dulu boleh. Apa intinya? Apa? Kopinya apa? Hikmah sosial. Apa intinya topiknya apa? Memperkuat keimanan dan terakhir. Langsung intinya apa? Intinya aja. Apa intinya? Ketentuan kami, topik kami tadi ketentuan sorban ya. Ketentuan. Tambah kok. Kayak mana?
yang baca aja. Aku. Gimana? Nanti langsung baca. Kan ada yang baca. Lanjut. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratan. Iya enggak? Iya. Ratan. Meneladani Nabi Ibrahim menumbuhkan keikhlasan. Waktunya 20 detik lagi. Menunggu apa? Dan kesabaran. Ini serta menguatkan saudara. Ya, Oke, kunjungan ke kelompok 5 selesai. Kita akan berkunjung ke kelompok terakhir yaitu kelompok 1. solidaritas sosial dengan Kelompok 3 maksudnya. Dalam hitungan ketiga, kunjungan ke kelompok 3 ini mulai. 1, 2, 3. 2 menit dari sekarang. Ayo, genteng. Mau. Oh iya lupa. Halo guys. Belikan kan? Apa toppingnya? Masih aja Bapak. Tambah Imam membaca 1 kali akbar. Waktunya 20 detik lagi. Menyampaikan nasihat kepada para jemaah sholat ibadah menganjurkan berbuat baik. Sholat ibadah dan menganjurkan berbuat baik. kasih. Oke. Kunjungan kesan kelompok 3 berakhir. Masing-masing sudah? Kembali ke tempat masing-masing. Dah, oke. Setelah ini kalian akan presentasikan apa yang sudah kalian dapat dari kunjungan tadi. Di saya, oke? Presentasinya di tempatnya masing-masing. Presentasi di tempatnya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Silakan sampaikan. Kelompok 1 silakan apa yang telah kalian dapat. Waktu untuk mempresentasikan 2 menit dari sekarang. Fokus semuanya, fokus. Halo. Fokus ya. Foto. Dapat dari kelompok 2, topiknya tata cara dalam melaksanakan sholat ibadah. Poin yang penting ditemukan dalam sholat ibadah ada 2 rakaat, di mana rakaat pertama dilaki, rakaat kedua 5 takbir kedua 2 rakaat takbir. Setiap takbir kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Oke, cukup satu kelompok aja. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjutkan kelompok 2. Kita mempresentasikan satu kelompok dari pihak yang lain.
kelompok 4. Topiknya adalah ketentuan sholat Idul Adha. Poin penting yang ditemukan adalah mandi terlebih dahulu, berpakaian rapi ataupun yang terbaik, menempuh 2 jalan yang berbeda, dan waktu sholat hari raya yaitu setelah matahari terbit. Dan hukum untuk sholat Idul Adha adalah sunat muakkad. Oke, tepuk tangan dulu untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya kelompok lain? Idul Adha adalah salah satu hari raya Islam yang paling penting. Hukumnya mazhab Hanabilah, Syafi'i dan Maliki. Udah selesai. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil penjual semua standar satu tim. Saya akan membacakan kelompok 5 hikmah Idul Adha. Poin penting yang ditemukan memperkuat keimanan dan keeratan kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim, menumbuhkan keikhlasan dan kesabaran, serta menguatkan solidaritas serta sosial dengan berbagi rezeki kepada sesama. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya terakhir kelompok 5. Idul Adha adalah hari raya Islam. Idul Adha memiliki beberapa pandangan dalam Islam, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Malik, dan Hambali. Cukup? Oke. Silakan tepuk tangan untuk kelompok ini. Selesai melakukan pembuatan karya, juga sudah selesai melakukan karya kunjungan dengan metode jual beli informasi. Nah, coba satu orang sampaikan apa sih yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini. Silakan sebutkan namanya. Langsung namanya. Silakan, nama saya Soleh Muharam dari Kelompok 2. Ini saya akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, yaitu tentang sholat Idul Adha. Pengertian sholat Idul Adha adalah sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu tepatnya pada hari raya Idul Adha ataupun hari raya Kurban. Sholat ini biasanya dilaksanakan di lapangan atau masjid dan memiliki 2 rakaat. Setiap rakaat pertama itu terdiri dari 7 takbir dan rakaat kedua memiliki 5 takbir. Tiap takbir itu ada bacaannya, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan hukum sholat Idul Adha itu adalah sunnah muakkad. Cukup? Tepuk tangan yang meriah untuk Asra. Oke, nah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah sholat Idul Adha itu merupakan sholat hari raya orang Islam. Berapa sholat hari raya orang Islam itu? Ada 2. Apa aja yang pertama? Ada juga Idul Adha. Nah, hukum dari sholat Idul Adha ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kapan dilaksanakan? Setiap tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Oke. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, apa yang dilakukan orang muslim? Melaksanakan kurban sebagai tanda kepedulian sosial. Nah, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum saya tutup, saya akan bagikan LKPD Mandiri terlebih dahulu. Bagian nah, saya akan bagikan
Silakan kerjakan. Cukup kalian silang-silang aja soalnya. Kerjakan dalam waktu 5 menit. Oke, waktunya selesai. Nah, perwakilan kelompok silakan dikumpulkan kertas kerja kelompok tadi, LKPD kelompok, dan juga kumpulkan LKPD mandiri yang ada pada teman-temannya. Perwakilan di kelompok silakan kumpul ke depan, kumpulkan semuanya. LKPD tadi yang kelompok. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktunya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita cari tahu hari ini tentang Hari Raya Idul Adha dapat kita terapkan dan kita dapat melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha dengan baik dan benar. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap semangat, jangan putus asa. Kalian sudah kelas 9 dan kalian nanti di semester 2 akan banyak menghadapi ujian-ujian. Tentukan pilihan kalian, tentukan cita-cita kalian dari sekarang. Semoga kalian semua yang ada di 91 menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, nah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi ibadah kurban. Setelah kita sudah tuntas membahas Hari Raya Idul Adha, kita akan membahas ibadah kurban yang dilaksanakan juga di saat Hari Raya Idul Adha. Oke, saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.